Shalom saudara-saudara dimanapun Anda berada. Selamat jumpa kembali dengan saya Sevnat Honton di channel ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, di malam menjelang Jumat Agung ini, saya ingin berbagi refleksi teologi bagaimana kita memaknai peristiwa kematian Yesus. Dan refleksi ini saya dasarkan pada catatan penginjil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30 berkata-kata sebagai berikut. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sudah selesai. Itulah yang dikatakan oleh Yesus di atas kayu salib. Dalam terjemahan Galela ditulis, Aimanara tosiboloka. Dalam bahasa Tobelo ditulis, Itiaioka. Dalam terjemahan Yunani dikatakan, Tetelestai, sudah selesai. Apa sebenarnya makna dari perkataan ini? Pertama-tama saudara-saudara, perkataan ini adalah sebuah perkataan yang bermakna kemenangan, yang bernuansa kemenangan. Yesus tidak mengatakan saya sudah selesai, tetapi Yesus mengatakan sudah selesai. Aimanara tosiboloka, itiai oka, tetelestai, sudah selesai. Itu adalah ungkapan dalam nuansa kemenangan. Kalau orang bilang ya kita so selesai, ya torang so tamat, ya torang so di finish, itu adalah ungkapan kekecewaan, ungkapan kecelakaan dan kekalahan. Karena itu saudaraku, ada seorang teolog berkata, di salib itu Yesus kelihatan saja sedang mengalami kekalahan, tetapi sesungguhnya ia menang. Karena apa? Karena ia berkata, tetelestai, sudah selesai. Karena itu saudara-saudaraku, mari orang bertanya-tanya, apa yang so selesai? Tadi orang so lihat dalam terjemahan Galela, dan terjemahan dalam bahasa Galela itu sudah menunjukkan apa yang sudah selesai. Aimanara tosiboloka, pekerjaanku sudah aku selesaikan. Dan hal itu ditegaskan dengan lebih jelas lagi dalam terjemahan Tobelo, Itiaioka, bahwa penyelesaian pekerjaan Yesus itu sungguh-sungguh benar dan ya. Tetapi apa itu saudara-saudara? Dalam Matius pasal 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang, itulah yang sudah selesai di atas kayu salib itu. Itu berarti bahwa tujuan dan misi Yesus datang ke dunia adalah menjadi penebus bagi banyak orang. Dan di sini harus orang catat bahwa untuk menjadi penebus bagi banyak orang itu tidak dapat dilakukan dengan cara lain kecuali memberikan nyawanya sendiri. Dan itulah yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib itu, menjadi penebus dengan jalan memberikan nyawanya sendiri. Saudara-saudara, dulu tradisi penebusan ini biasanya berlaku dalam dunia peperangan. Karena biasanya peperangan itu selesai, selalu saja ada
tawanan-tawanan perang yang ditawan oleh masing-masing pihak. Dan untuk bisa membebaskan para tawanan itu, orang harus melalui proses penebusan. Karena itu saudara-saudara, dalam proses penebusan itu senantiasa selalu ada yang ditebus, ada penebus, ada harga yang harus ditebus atau harga yang harus dibayar, dan ada pihak yang menerima harga tebusan itu. Nah, kalau kita melihat tradisi penebusan semacam ini dan membawanya dalam konteks Matius 20 ayat 28 tadi, kita harus mengatakan bahwa pihak yang ditebus adalah banyak orang, sedangkan pihak penebus atau yang menebus adalah anak manusia, sedangkan harga tebusan adalah nyawa anak manusia itu. Dan di sini tidak dijelaskan siapa yang menerima karya penebusan itu. Seorang bapak gereja Origenes pernah berkata bahwa iblislah yang menerima harga tebusan itu agar Tuhan mendapatkan kembali orang-orang berdosa. Tetapi apakah betul pendapat itu? Apakah iblis lebih hebat dari Tuhan sehingga Tuhan harus membayar harga tebusan itu kepada iblis? Apakah Tuhan harus memberikan nyawanya kepada iblis untuk menebus manusia? Tidak, saudara-saudara. Pendapat itu sangat keliru. Tuhan sendirilah yang memberikan nyawanya bagi proses penebusan itu. Dan hal itulah yang kita mengerti dengan baik dalam pemahaman ajaran Tritunggal. Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus itulah jalan Allah menjadi penebus bagi manusia, dan sekaligus cara Allah membayar lunas harga tebusan itu. Dalam diri Yesus Kristus itulah tujuan, misi, karya dan harga penebusan itu menjadi nyata. Karena itu saudara-saudara, Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Bapaknya yang menerima harga tebusan itu, bukan iblis. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, perhatikanlah ini dengan baik, bahwa harga tebusan itu adalah nyawa, adalah kematian. Dan karena itulah setelah Yesus berkata sudah selesai, ia mati. Harga dari penebusan orang-orang berdosa adalah kematian. Dan itulah yang sudah dikatakan oleh Allah sejak kitab Kejadian. Kejadian pasal 2 ayat 17 berkata, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Lalu hal itu dikonfirmasi ulang oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 bagian A. Sebab upah dosa ialah maut. Saudara-saudara, Yesus menebus orang berdosa dengan nyawanya sendiri. Ia mati bagi banyak orang. Itulah proses penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara, kematian itu sangatlah kompleks. Kitab suci menjelaskan kepada kita semua bahwa kematian itu ada 3 macam. Mati rohani, mati jasmani, dan mati kekal. Dan semua kematian itu, saudara-saudara, sudah Yesus tebus secara lunas, sehingga dia berkata, sudah selesai. Mari orang lihat satu persatu
dari ketiga jenis kematian itu di mana Yesus menebusnya. Pertama, kematian rohani. Apakah Yesus mengalami kematian rohani untuk menebus kematian rohani kita? Kita mulai dengan Adam dan Hawa. Dalam catatan Kejadian pasal 2 ayat 17 tadi. Apakah setelah mereka makan buah itu, mereka segera putus nafas, segera putus nyawa? Tidak, saudara-saudara. Mereka mati secara rohani. Kematian rohani mereka itu dijelaskan dalam pasal 3 ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Itu berarti, saudara-saudara, mati rohani adalah hidup terpisah dari Tuhan, putus hubungan, putus persekutuan dengan Tuhan. Manusia hidup tanpa Tuhan. Apakah Yesus mengalami kematian rohani di kayu salib? Ya, Yesus mengalami. Dalam Matius 27 ayat 46 dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani? Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sungguh-sungguh terpisah dengan Bapanya. Dan itu adalah sebuah penderitaan yang sangat luar biasa. Pada saat Yesus dipaku di tangan dan di kakinya, mungkin dia tidak berteriak, karena kitab suci tidak mencatat itu. Tetapi saat ia terpisah dengan Bapanya, disitulah ia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Yesus mengalami kematian rohani itu. Berarti Yesus sekaligus melunasi kematian rohani kita. Mati rohani sudah dilunasi oleh Yesus. Kedua, mati jasmani. Saudara-saudara, Adam nanti mati pada umur 930 tahun. Metusala nyaris 1000 tahun. 969 baru dia mati jasmani. Memang sekarang daya hidup kita makin menurun, seperti ditegaskan dalam Mazmur. Umur kita hanya 70 sampai 80. Itu pun ada dalam penderitaan. Daya hidup kita makin turun. Bahkan ada yang 1 hari sudah meninggal. Bahkan ada masih dalam kandungan sudah meninggal. Yesus mati di umur 33 tahun. Yesus mengalami mati jasmani. Lukas pasal 23 ayat 46 mengatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus mati secara jasmani, membayar lunas kematian jasmani kita. Ketiga, kematian kekal. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15 dikatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara-saudara, kematian tidak sebatas rohani dan jasmani, tetapi juga kekal. Tetapi apakah Yesus mengalami kematian kekal di kayu salib itu?
untuk menebus kita. Ya, dan itulah yang sering kita ucapkan dalam pengakuan iman kita di setiap hari Minggu. Turun ke dalam kerajaan maut. Yesus turun ke dalam kerajaan maut yang kekal itu. Dalam terjemahan bahasa Inggris dan Latin dikatakan Yesus turun ke dalam neraka. Tetapi Yesus tidak pergi ke neraka. Tadi kita sudah lihat bahwa nyawanya kembali kepada Bapa, sedangkan tubuhnya ada di kuburan Yusuf Arimatea. Lalu siapa yang turun ke dalam kerajaan maut? Atau siapa yang mati kekal itu? Saudara-saudara, Yohanes Calvin berkata bahwa di salib itu Yesus mengalami kematian yang terlihat dan kematian yang tak terlihat. Apa itu kematian yang tak terlihat? Pertama, mari kita lihat 2 Tesalonika pasal 1 ayat 8 sampai 9. Dikatakan, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kematian kekal itu berarti dijauhkan dari hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Yesus mengalami itu dalam perkataannya, Eli, Eli lama sabachthani. Yang kedua, saudara-saudara, kematian yang kekal itu juga ditandai oleh rasa haus yang tak terhingga, seperti yang dinarasikan dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-24 dalam kisah orang miskin dan orang kaya. Di sana dikatakan, lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Betapa hausnya di kematian yang kekal itu, sehingga setetes air pun sangat berarti bagi orang kaya. Rasa haus itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Yesus mengalami kematian yang kekal itu. Tetapi saudara-saudara, jangan heran dengan kejadian ini. Bukankah kematian kekal itu berlaku untuk selama-lamanya? Kenapa Yesus alami kematian kekal itu hanya dalam beberapa jam saja di atas kayu salib? Itu adalah soal kekekalan yang dimiliki oleh Yesus. Kita ingat catatan dalam pertama Petrus 3 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Itulah soal kekekalan yang dimiliki oleh Yesus dalam hakikatnya, yang selama-lamanya itu bisa ia selesaikan dalam beberapa jam saja. Maka kematian kekal pun sudah ia alami dan sudah ia lunasi dan tebus. Maka saudara-saudara, tidak salah kalau Paulus mengumumkan hal itu dalam pertama Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Juga dalam pasal 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia.
tetelestai sudah selesai. Puji Tuhan. Saudara-saudara, orang semua sudah menjadi milik Tuhan kembali dalam karya Kristus di kayu salib. Jalanilah hidup ini dengan semangat bahwa orang semua sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Pintu anugerah sudah terbuka sangat lebar. Mari kita hidup di dalamnya. Amin.